Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang materi proses perkembangan dan hukum perkembangannya. Saya atas nama Yovita Zenung, NIM 1934113, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pemetaan. Perkembangan itu sendiri menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, yaitu termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Perkembangan pula dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan, atau yang disebut maturi, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Di sini ada 4 teori perkembangan, di antaranya yang pertama yaitu teori psikodinamik. Teori psikodinamik adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Dan yang kedua yaitu teori kognitif. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dipahami bahwa teori pemrosesan informasi lebih menekankan pada bagaimana individu memproses informasi tentang dunia mereka, bagaimana informasi disimpan dan disebarkan, dan bagaimana informasi diambil kembali untuk menekankan aktivitas-aktivitas yang kompleks seperti memecahkan masalah dalam berpikir. Dan teori yang ketiga yaitu teori kontekstual, di mana teori kontekstual ini memandang perkembangan itu sebagai proses yang terbentuk dari transaksi timbal balik antara anak dan konteks. Perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historis di mana interaksi tersebut terjadi. Dan yang keempat yaitu teori behavior dan belajar sosial. Teori ini dikembangkan oleh Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Asumsinya mengatakan bahwa perilaku dapat diamati, dipelajari melalui pengalaman dan lingkungan. Dan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Dan yang kedua faktor lingkungan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit pendapat dari para ahli tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ini Arthur Schopenhauer berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak terpengaruh. Dan yang kedua itu aliran empirisme. John Locke menganggap setiap anak lahir itu seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Hendak menjadi apa seorang anak kelak tergantung pada pengalaman atau lingkungan yang mendidiknya. Dan yang ketiga itu aliran konvergensi. Para penganut ini berkeyakinan bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sama besar. Dan untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kelompok saya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum perkembangan. Ada beberapa hukum perkembangan.
Yang pertama yaitu hukum konvergensi. Hukum ini berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor, perkembangan dan lingkungan. Hukum yang kedua yaitu hukum tempo perkembangan. Pada hukum ini mengungkapkan bahwa setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan konvergensi. Hukum ini berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor, perkembangan dan lingkungan. Hukum yang kedua yaitu hukum tempo perkembangan. Pada hukum ini mengungkapkan bahwa setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya faktor lingkungan, fisik, dan psikologi anak tersebut. Yang ketiga yaitu faktor hukum rekapitulasi. Pada hukum ini perkembangan anak mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya, misalnya kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun proses ini sangatlah panjang. Maka dari itu prosesnya juga cukup lambat. Selanjutnya hukum yang keempat yaitu hukum bertahan dan mengembangkan diri. Pada hukum ini setiap manusia di dunia ini pasti memiliki hasrat atau dorongan untuk mempertahankan dirinya. Dari sikap pertahanan diri ini tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud dari diri sendiri. Itulah bunyi dari hukum bertahan dan mengembangkan diri ini. Selanjutnya yang kelima, yang hukum yang terakhir yaitu hukum irama atau ritme perkembangan. Hukum ritme perkembangan. Hukum ritme perkembangan ini berlangsung secara silih berganti. Kadang teratur dan kadang pula kacau. Semua ini tergantung dengan irama masing-masing individu. Perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urutan yang teratur, melainkan bergelombang besar dan ada juga yang memiliki gelombang kecil yang datang silih berganti dalam kehidupan tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai hukum-hukum perkembangan. Terima kasih.